bidang ekonomi. Saudara-saudara, ini kehormatan yang besar. Terima kasih. Baru saya paham sekarang kenapa saya 2 kali kalah Pilpres. Karena dulu saya nggak diundang ke sini. Kayaknya karena saya lihat sekarang diundang ke sini banyak pakai baju biru-biru muda, ya mungkin agak optimis aku ini sekarang. Tapi saudara-saudara, semua saya kira ada jalannya, semua ada maksudnya. Ya. Jadi saya sangat terima kasih kehormatan ini, dan di mana-mana saya bisa dikatakan terharu dengan kepercayaan yang begitu besar diletakkan di pundak saya. Dan sekarang bersama Mas Gibran, kita paham bersama bahwa negara kita sangat besar. Apalagi saudara-saudara alumni Amerika Serikat, ya. Kita bisa dikatakan mungkin negara, ya jelas dari segi penduduk, kita adalah keempat terbesar di dunia. Dari luas wilayah kita juga sangat luas. Dari segi berapa segi kita luar biasa. Kekayaan alam kita mengerti semua. Dan ada satu sifat yang hampir sama kita dengan Amerika Serikat. Dan tidak banyak negara seperti kita. Saya kira Amerika Serikat bisa dikatakan Rusia, India, kita adalah negara majemuk. Itu sudah takdir kita. We did not choose to be born here. We did not choose. Ya kan? Takdir. Takdir ilahi. Pokoknya we did not choose to be born here. Di Nusantara ini, begitu kita lahir, Nusantara ini sudah terdiri dari begitu banyak suku, begitu banyak kelompok etnis, begitu banyak agama-agama yang besar, ya kan? Sudah ada di sini. Jadi dan sudah ratusan tahun kita berhasil hidup sebagai suatu keluarga besar. Ini fakta sejarah. Apakah ada hal-hal negatif? Ada. Apakah ada kekurangan-kekurangan? Banyak. Apakah ada keburukan-keburukan? Pasti ada. Saya kira tiap individu kita, tiap bangun pagi, kita di kaca kamar mandi, pasti kita lihat banyak kekurangan di muka kita, kan? Kita mungkin ingin wajah kita seperti Elvis Presley, tapi nyatanya ya seperti ini, kan begitu. Jadi, what is my point? My point is, sudah ini, this is our destiny. We have to live together. We have to work together. Dan kalau kita mau kerjasama, kalau kita mau hidup bersama, lebih baik kita kerjasama dan hidup bersama dalam suasana yang enak, dalam suasana yang harmonis, dalam suasana yang baik. So that is my point. Jadi saya mendekati semua masalah sekarang adalah dengan sikap itu. Politik bagi saya, politik kebangsaan Indonesia, walaupun kita ini semua lulusan Amerika ya, kita udah mengerti Barat. Dan kita melihat, banyak yang di Amerika bagus, tapi banyak yang di Amerika tidak bisa kita bawa ke Indonesia. Kan begitu kan? Kita lihat sekarang, mereka negara yang sangat kaya,
Tapi kita nggak mengerti, mungkin lebih aman kita jalan di Jakarta atau di Semarang atau di Surabaya daripada kita jalan di Amerika sekarang. Kita bingung, ya kan? Bisa TK, anak TK ditembak, anak SD ditembak. And this is katanya negara paling kaya, negara yang mengajarkan kita demokrasi, mengajarkan kepada kita HAM, but they cannot, mereka tidak bisa lindungi rakyatnya sendiri. Ada sedikit-sedikit Black Lives Matter, ya kan? Ada ini, ada itu. Ya, kita juga tidak boleh campur tangan urusan mereka. Mereka akan selesaikan faham mereka sendiri. Tapi maksud saya, budaya kita agak lain. We are Asians. Ya, we come from an Asian background. Kita punya budaya lain menurut saya. Dan menurut saya, the Asian way, budaya barat, budaya kita, budaya timur yang banyak dipengaruhi oleh peradaban kuno Tiongkok, peradaban kuno India, peradaban Buddha, peradaban ini semua berpengaruh, peradaban Islam. Pendekatan yang saya tangkap adalah suatu pelajaran yang saya terima adalah bahwa kita harus hidup dalam keseimbangan, keserasian. We have to try to live in harmony. Satu lagi saya belajar dari sejarah. There can be no prosperity without peace. Tidak ada dalam sejarah kita bisa mencapai kemakmuran kalau kita tidak sejuk, tidak damai. Dan saudara-saudara, saya ini mantan prajurit. Bidang saya adalah perang. Saya belajar perang. Dan saya paham bahwa perang itu maha dahsyat. Perang itu menimbulkan penderitaan. Dan perang itu, yang mulai perang belum tentu berhasil mendapat keinginannya dari perang. Belum tentu. That is the lesson of history. Jadi saya semakin sadar bahwa kita harus selalu berjuang keras untuk menjaga perdamaian.